Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di kelas literasi di sekolah dasar. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang sub CPMK 1 di pertemuan kedua, di mana kita akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari urgensi literasi dalam pendidikan dasar, menjelaskan tahapan perkembangan membaca dan menulis pada anak sekolah dasar, menganalisis karakteristik literasi siswa kelas rendah dan kelas tinggi, serta menghubungkan teori perkembangan anak dengan perkembangan literasi. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih itu literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak hanya terbatas pada membaca buku, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami teks, serta mengolah dan menyampaikan informasi dengan baik. Nah, jadi literasi itu tidak hanya sebatas membaca, menulis ya, tetapi juga harus memahami isi teks dan mampu menyampaikan informasi yang sudah dibacanya itu dengan baik. Nah, selanjutnya, mengapa sih literasi itu penting? Nah, literasi penting karena merupakan dasar bagi setiap individu untuk mampu memahami informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, jadi dengan kemampuan literasi yang baik, pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah serta mampu mengeksplorasi berbagai pengetahuan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa urgensi literasi ini adalah eh, anak dapat menguasai keterampilan abad ke-21 di mana mereka bisa berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemudian hal ini menjadi fondasi belajar di semua mata pelajaran. Nah, jadi literasi ini merupakan dasar anak untuk dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta kita juga menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum merdeka. Nah, tapi muncul tantangan ternyata dalam proses literasi saat ini. Tantangan literasi saat ini terutama muncul dari perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang membuat minat baca buku itu menurun di kalangan pelajar. Jadi banyak siswa yang lebih tertarik pada konten visual seperti video atau media sosial yang instan dan cepat, di mana anak-anak lebih sering berhubungan, memegang, bahkan memainkan gadgetnya dibanding dengan menyentuh buku ataupun membaca buku seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman calon guru bagaimana untuk menerapkan kemampuan literasi pada anak sekolah dasar. Nah, di sini kita akan masuk ke tahapan perkembangan literasi di kelas rendah. Karena di SD itu sebagaimana kita ketahui ada kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, saya akan bahas satu persatu tahapan perkembangannya dimulai dari SD kelas rendah. Di mana anak SD kelas rendah ini harus bisa membaca, menulis permulaan, fokus pada pemahaman literal. Ciri utamanya anak ini membutuhkan media konkret seperti gambar, lagu, dan permainan. Nah, jadi si anak ini karena berada dalam eh, kemampuan praoperasional konkret sehingga membutuhkan media yang konkret untuk mampu menguasai keterampilan literasi ini. Nah, karakteristik kelas rendah itu apa saja sih? Nah, ternyata anak-anak di kelas 1 sampai kelas 3 ini memiliki perhatian yang singkat, kemudian suka aktivitas berulang-ulang, dan tentunya karena berada dalam praoperasional konkret, mereka butuh media nyata untuk belajar seperti itu. Nah, selanjutnya, tahapan perkembangan literasi kelas rendah dalam membaca itu apa saja? Nah, kita mulai mengenalkan huruf, suku kata, dan kata sederhana. Terus membacanya itu anak-anak masih lambat dan bahkan sering mengeja. Dan pemahaman teksnya itu masih literal, jadi sekedar tahu arti kalimat. Nah, seperti itu ya, jadi belum secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, ternyata anak kelas
kelas rendah itu juga harus mampu mulai memiliki kemampuan untuk menulis permulaan, di mana mereka itu menyalin tulisan, menulis kata sederhana. Nah, kemudian penulisan hurufnya itu masih belum rapi dan ada beberapa kesalahan ejaan. Misalnya DA, da, tapi masih ketuker-ketuker jadi AD kayak gitu dibacanya ad atau mereka itu masih ketuker antara B dengan D kayak gitu ya sama P juga. Jadi masih dalam tahap untuk mampu menulis permulaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas tinggi. Nah, kelas tinggi di sini anak-anak sudah mampu berpikir logis sampai ke abstrak. Mereka suka bacaan khusus dan sudah mampu mulai menulis secara sistematis. Misalnya, ada beberapa kalimat dan mereka harus membuat satu buah paragraf sehingga mereka harus mengidentifikasi kalimat mana yang disimpan di awal dan yang di akhir serta tengah-tengah. Jadi kayak sistematis lah gitu ya. Mereka itu menyusun kalimat acak menjadi sebuah kalimat yang sebuah paragraf yang baik seperti itu. Nah, contoh kegiatannya kayak gimana? Nah, anak-anak itu mulai membaca mengeja, menulis huruf, kata, terus kalimat, terus paragraf, terus menggunakan teksnya yang bergambar. Nah, selanjutnya tahap perkembangan literasi kelas tinggi ya, ada membaca pemahaman. Nah, di sini inferensial dan kritis. Kemudian anak-anak kelas tinggi di sini mulai diajak untuk menulis paragraf, membuat laporan sederhana, mulai berpikir abstrak, dan tertarik pada bacaan yang sesuai minatnya. Misalnya anak-anak di kelas tinggi, di kelas 4 sampai kelas 6 ini sudah mulai suka buku cerita yang ada komiknya, misalnya ada sainsnya, terus atau buku ensiklopedia tentang teknologi dan sebagainya. Nah, ternyata di kelas tinggi juga anak-anak harus mampu membaca. Nah, tapi berbeda dengan kelas rendah, di mana di kelas tinggi ini anak-anak harus sudah bisa membaca dengan lancar, ya, pemahamannya itu lebih mendalam, terus mampu menyimpulkan isi bacaan dan menemukan makna tersirat dari bacaan yang telah mereka baca. Kemudian mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau menulisnya untuk kelas tinggi di sini, mereka harus mampu menulis paragraf yang panjang, karangan sederhana, dan membuat laporan singkat. Nah, tulisannya itu lebih terstruktur, lebih sistematis, dan sesuai topik karena mereka mulai diajarkan untuk membuat paragraf. Beda dengan kelas rendah, misalnya hanya dari kata, dari huruf ke kata, dari kata ke kalimat. Nah, kalau kelas tinggi sudah mulai ke paragraf seperti itu. Nah, contoh kegiatannya apa? Bisa membaca cepat, memahami isi bacaan, menyimpulkan dan menafsirkan teks, kemudian menulis paragraf yang lebih baik. Nah, terus kita juga harus paham teori perkembangan dengan literasi, di mana ada beberapa ahli ya, misalnya seperti Piaget. Piaget ini menjelaskan tentang operasional konkret, di mana anak SD ini berada pada usia 7 sampai 11 tahun. Jadi belajar itu lewat pengalaman nyata seperti itu. Nah, sedangkan menurut Vygotsky, GVD dan scaffolding ini guru penting untuk mendampingi literasi karena anak-anak itu masih butuh pendamping seperti itu. Sedangkan menurut Brunner, representasinya itu enaktif, ikonik, dan simbolik. Terus menurut Erikson itu industri versus inferioritas ya. Jadi literasi itu membangun rasa kepercayaan diri. Seperti itu. Nah, di sini saya ambil dua aspek ya untuk perbandingan tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun di mana anak-anak ini untuk pandangannya itu anak itu membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Nah, jadi belajar itu berdasarkan pengalaman sehingga lebih bermakna. Jadi anak-anak bisa ditanya tentang kegiatan yang memang mereka sudah pernah alami seperti itu. Terus kemudian relevansi literasinya itu anak SD ini mulai belajar membaca dan menulis dengan lebih mudah dengan menggunakan benda yang konkret, terus kemudian ada gambar-gambar berwarna yang menarik dan biasanya ceritanya itu nyata. Jadi cerita yang kira-kira memang sudah pernah dialami oleh anak. Nah, contohnya itu siswa kelas rendah itu belajar membaca dengan kartu kata atau gambar. Nah, sedangkan untuk aspek menurut Vygotsky ini pandangannya adalah perkembangan anak ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya.
ya. Jadi relevansi literasinya itu guru atau orang dewasa ini sangat berperan penting untuk mendampingi scaffolding dalam membaca dan menulis. Nah, contohnya itu guru membacakan teks, lalu membantu anak menemukan makna sampai anak bisa mandiri, sampai anak bisa misalnya ditanya apa kesimpulan dari hasil teks yang sudah kamu baca, misalnya seperti itu. Nah, menurut Vygotsky itu sampai si anak itu bisa menemukan makna secara mandiri. Nah, sedangkan perkembangan umumnya ini, anak SD ini beralih dari belajar membaca menulis di kelas rendah ke membaca menulis untuk belajar di kelas tinggi. Nah, jadi perkembangan literasi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesiapan kognitif setiap anak, motivasi anak, dan juga faktor eksternal. Seperti tadi pengaruh orang dewasa, misalnya peran guru, peran orang tua, dan lingkungan belajar. Nah, jadi kesimpulannya untuk sub CPMK 2 ini adalah kemampuan literasi kelas rendah ini fokusnya itu pada penguasaan dasar, mengenal huruf, membaca sederhana, menulis awal, menulis huruf, menulis kata, menulis kalimat sederhana. Nah, sedangkan di kelas tinggi ini fokusnya itu pada pemahaman mendalam dan kemampuan mengeksplorasikan ide secara tertulis. Misalnya anak sudah bisa memulai membuat kalimat, kemudian menyusun kalimat menjadi paragraf sederhana seperti itu. Dan sudah mulai bisa ditanya apa makna dari teks yang sudah dibaca, misalnya seperti itu. Ya, oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, bisa kita ajukan langsung di Q&A. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.